Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032 ingin mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen. Pada latar belakang bisa kita lihat, di dunia yang serba cepat dan penuh persaingan ini, kita sebagai pembeli atau pengguna jasa atau biasa disebut dengan konsumen seringkali menghadapi berbagai masalah. Terkadang, informasi yang kita terima tidak lengkap atau tidak jujur. Ada juga praktik bisnis yang tidak adil, atau bahkan produk yang kita beli itu tidak aman atau tidak sesuai dengan standar. Kita masuk pada dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan untuk kita sebagai konsumen di Indonesia punya landasan hukum yang kuat dan terus berkembang seiring waktu. Aturan utama yang jadi payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa sering disingkat dengan UU PK. Selanjutnya, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang menjadi semangat dan panduan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Berdasarkan prinsip ini, tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 UU PK. Kemudian, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Hak-hak konsumen atau pasal 4 UU PK sebagai berikut. Yang pertama, berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, berhak untuk memilih barang ataupun jasa, berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, kemudian berhak didengar pendapat dan keluhannya sebagai konsumen. Selanjutnya, berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan sebagai konsumen, dan yang terakhir, berhak mendapatkan ganti rugi atau penggantian. Kemudian kewajiban konsumen ini pada pasal 5 UU PK. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan cara pemakaian barang atau jasa, beretiket baik atau jujur, membayar sesuai dengan harga yang disepakati, dan mengikuti proses penyelesaian hukum. Kemudian kewajiban pelaku usaha ini pada pasal 7 UU PK. Yang pertama itu beretiket baik atau jujur, memberikan informasi yang jelas dan benar, jujur, menjamin kualitas barang atau jasa, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan yang terakhir memberikan ganti rugi atau penggantian. Selanjutnya, bentuk-bentuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bisa diwujudkan dalam berbagai cara, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Yang pertama itu perlindungan preventif atau itu pencegahan, dan perlindungan represif itu penindakan. Kemudian, lembaga perlindungan konsumen. Beberapa lembaga punya peran penting dalam menjalankan hukum perlindungan konsumen. Itu yang pertama, pemerintah, misalnya seperti Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, dan yang keempat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Kemudian, tantangan dan isu kontemporer dalam perlindungan konsumen. Meskipun sudah ada kerangka hukum perlindungan konsumen, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi dan model bisnis. Yang pertama, perlindungan konsumen
dalam transaksi online atau e-commerce. Yang kedua, produk keuangan dan teknologi finansial atau fintech. Yang ketiga, iklan yang menyesatkan dan penipuan berbasis digital. Kemudian tantangan penegakan hukum, dan yang terakhir, perlindungan data pribadi konsumen. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.